Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di pertemuan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di bab yang baru, yaitu bab tentang patuh kepada orang tua dan guru, empati terhadap sesama. Nah, namun sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan pemahaman yang sempurna. Doa sebelum belajar, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk mengetahui materi apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, kami sudah sajikan peta konsep ya. Ini adalah sikap terpuji yang akan kita pelajari, yaitu empati, kemudian hormat kepada orang tua, dan hormat patuh kepada guru. Kalian harus bisa memahami, kalian bisa mengamati, mencermati perilaku, kemudian bisa melakukan tindakan penerapan dari sikap terpuji tersebut. Kita langsung masuk di materi yang pertama. Yang pertama adalah rasa empati. Empati adalah sikap ikut merasakan perasaan orang lain, baik tatkala orang lain tersebut sedang mengalami musibah maupun mendapatkan kebahagiaan. Ini sangat penting kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, empati ini memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah menghilangkan egois, karena ketika kita menolong orang lain, maka kita akan terhindar dari sikap egois, menghilangkan kesombongan, dan mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Kemudian bagaimana cara kita mengasah rasa empati tersebut? Yang pertama bisa kita lakukan adalah rekam semua emosi pribadi kita. Kemudian perhatikan lingkungan luar atau orang lain. Bayangkan apa yang terjadi atau yang dirasakan oleh orang lain, dan yang terpenting adalah lakukan bantuan secepatnya. Kita melihat lingkungan kita, lingkungan luar orang lain, kemudian kita bayangkan apa yang dirasakan mereka dan langsung melakukan bantuan secepatnya. Itu adalah prinsip utama dari yang dinamakan dengan empati. Nah, Nabi Muhammad SAW menggambarkan empati ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya kita merupakan satu bagian tubuh. Ketika orang lain merasakan sakit, maka kita merasakan sakit yang sama. Itu ibarat hadis yang menjelaskan tentang empati. Nah, kemudian untuk yang kedua, hal yang tidak kalah pentingnya dari empati adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita mengetahui bagaimana penerapannya, kita harus tahu dulu apa itu hormat, patuh. Hormat adalah menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu. Kemudian patuh adalah sikap siap melaksanakan sesuatu yang baik dan benar, serta pelaksanaannya secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Jadi secara sederhana, ketika kita hormat dan patuh kepada guru, maka kita menghargai guru tersebut, kita siap melaksanakan sesuatu yang baik dan benar dengan sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Nah, itu penjelasan sederhana dari hormat dan patuh kepada guru. Kemudian, orang tua itu siapa? Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan juga membesarkan kita. Sedangkan guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya, baik di sekolah formal ataupun di lembaga non-formal, seperti PES, guru, dan lain sebagainya. Pesantren ya, dan juga di sekolah kita. Kemudian, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Isra tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahu karima. Al-Isra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah, dan hendaklah
berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut, maka peliharalah. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini perintah dari surat Al-Isra 23. Allah menjelaskan bagaimana caranya hormat dan patuh serta berbakti kepada orang tua. Kemudian bagaimana sikap terhadap orang tua? Secara ringkas kita bisa sampaikan beberapa contoh. Yang pertama adalah dilarang berkata atau bersifat kasar. Kemudian dilarang membentak, berkata dengan lemah lembut dan sopan, merawat mereka, mendoakan mereka, mentaati dan mendengarkan nasihat baik mereka. Kemudian bagaimana terhadap guru? Ini hanya contoh. Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika bertemu dengan beliau, mentaati nasihat, kemudian bertutur kata sopan dan baik, menghormati mereka, dan banyak contoh yang lain. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan baik, kemudian bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang diberikan, itu juga termasuk dari sikap patuh, hormat, dan berbakti kepada guru. Nah, ini adalah uraian singkat dari ketiga materi di bab ini. Di pertemuan yang pertama, untuk evaluasinya, kalian harus bisa menjelaskan makna perilaku empati sesuai An-Nisa ayat 8, kemudian pelaku hormat dan patuh kepada orang tua Al-Baqarah ayat 83, dan menganalisa makna perilaku hormat kepada guru implementasi dari Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis terkait. Nah, evaluasi ini kalian bisa kerjakan di lembar kerja yang sudah disediakan. Jangan lupa kerjakan ini secara kelompok. Kami tunggu kerjasama dan kolaborasi kalian sehingga bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam LK tersebut. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.